Melanjutkan kisah Istana yang Suram karya S.H. Mitarsah. Pada kesempatan ini dalam episode kehadiran 3 orang yang bengis. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Jadi sekarang kita pergi ke rumah Ki Buyut. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Ya, sekarang kita lihat apa yang telah terjadi. Tetapi bagaimana dengan Kidang Alit? Apakah orang-orang itu kawan-kawan Kidang Alit? Mereka tidak bertanya tentang Kidang Alit. Tapi siapa tahu." Namun anak-anak muda itu pun tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar suara dari balik dinding batu. "Aku tidak mengenal mereka." Ketika anak-anak itu berpaling, mereka melihat Kidang Alit meloncat dinding itu dan berdiri tegak dengan wajah tengadah. "Aku akan ikut bersama kalian ke rumah Ki Buyut. Aku juga ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh ketiga orang itu. Dengan demikian, maka tidak akan ada prasangka lagi terhadapku bahwa akulah yang menyebabkan padukuhan ini menjadi terganggu. Aku menyesal bahwa aku telah berbuat sesuatu yang terlampau jauh dan menyinggung ketenangan padukuhan ini. Untunglah bahwa persoalan Sunti itu cepat mendapat jalan keluar. Karena itu maka aku tidak mau lagi dilibatkan dalam peristiwa yang dapat merusakkan nama baikku." Anak-anak muda Karangmojo itu pun berdiri termangu-mangu sejenak. Baru saat kemudian seorang yang paling berpengaruh di antara mereka berkata, "Baiklah Kidang Alit, kau pergi bersama kami dan melihat apa yang telah terjadi. Aku akan menyesuaikan diriku seperti kalian, agar aku tidak menarik perhatian orang itu." Anak-anak muda Karangmojo tidak menghiraukannya lagi. Mereka pun kemudian pergi bersama-sama ke rumah Ki Buyut untuk melihat apa yang sudah terjadi di rumah tetua padukuhan mereka. Ketika anak-anak muda itu sampai ke regol halaman, mereka melihat ketiga orang itu masih berdiri di tangga pendopo. Mereka mengikat kuda mereka pada batang-batang perdu di halaman. "Kau harus menyediakan sebuah rumah buat kami di sini," seorang di antara mereka berkata lantang. Ki Buyut nampak sangat gelisah. Beberapa orang bau dan pembantunya pun berdiri termangu-mangu. Tidak seorang pun dapat berbuat sesuatu. "Tidak ada alasan apapun yang dapat kau pergunakan untuk menolak kehadiran kami di sini," yang lain berkata lantang. Ki Buyut tidak segera dapat menjawab. Rasa-rasanya ia tidak lagi dapat berbuat sesuatu dan memutuskan apapun juga karena kegelisahan di dalam dadanya. Ketika Ki Buyut melihat anak-anak muda berdatangan, maka wajahnya menjadi agak cerah. Meskipun suaranya masih bergetar, namun ia berhasil menguasai perasaannya. "Silakan duduk di sana, kita akan berbicara sebaik-baiknya. Kau harus menyanggupi permintaanku lebih dahulu," berkata salah seorang dari mereka, seorang laki-laki berkumis tebal setebal ibu jari. Ki Buyut bukan seseorang penakut. Ia memiliki sedikit kelebihan dari orang lain. Namun justru karena itu maka ia melihat bahwa ketiga orang itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Dalam pada itu anak-anak muda yang sudah masuk ke regol halaman rumah Ki Buyut di Karangmojo menjadi ragu-ragu sejenak. Mereka menjadi ngeri melihat wajah-wajah yang keras seperti batu-batu padas di tebing pegunungan. Bahkan rasa-rasanya orang-orang itu sama sekali tidak mengacuhkan kedatangan anak-anak muda itu.
Ki Buyut yang melihat mereka mendekat itu pun kemudian berkata kepada anak muda yang memiliki pengaruh atas kawan-kawannya itu, "Kasdu, kemarilah." Anak muda yang bernama Kasdu itu pun melangkah mendekat, tetapi nampak ia ragu-ragu. "Mereka memerlukan tempat tinggal," berkata Ki Buyut. Kasdu memandang ketiga orang itu yang sama sekali tidak mengacuhkannya. Namun betapapun juga ia bertanya, "Apakah kalian akan tinggal di pedukuhan ini?" Tapi ketiga orang itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Bahkan malah seorang membentak kepada Ki Buyut. "Ki Buyut, jawab pertanyaanku. Jangan membawa anak ingusan ini dalam pembicaraan." "Kisana, mereka adalah anak-anak muda Karangmojo. Setiap kali aku mengajak mereka berbincang, apalagi dalam keadaan seperti ini. Kau tidak usah berbincang dengan siapapun. Yang perlu kau kerjakan adalah menyediakan tempat tinggal bagi kami. Kami tidak akan selamanya tinggal di pedukuhan ini." "Ya, itulah yang akan aku katakan kepada Kasdu. Aku tidak memerlukan anak-anak itu," salah seorang dari ketiga orang itu hampir berteriak. Kasdu, betapa ia menjadi ngeri melihat sikap dari tingkah laku ketiga orang itu. Namun ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan padukuannya. Karena itu maka ia pun segera melangkah maju sambil berkata, "Jangan teriak-teriak di sini, Kisana. Kau orang asing bagi kami. Jika kau menginginkan sesuatu, kau harus bersikap baik. Karena keputusan terakhir akan berada di tangan kami." Tetapi Kasdu tidak dapat meneruskan kata-katanya. Tiba-tiba saja tangan salah seorang dari ketiga orang itu terayun menampar wajah Kasdu. Akibatnya benar-benar tidak terduga. Kasdu terlempar dari tempatnya dan jatuh berguling di tanah, pingsan. Beberapa anak muda dengan gerak naluriah memburu dan berjongkok di sisinya. Mereka terkejut ketika mereka melihat wajah Kasdu bernoda biru. Tubuh Ki Buyut menjadi gemetar oleh kemarahan yang tak tertahan. Tetapi ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Orang-orang itu bukan orang-orang kebanyakan. Karena itu ia tidak memberikan aba-aba apapun kepada anak-anak muda yang berada di halaman. Jika terjadi benturan kekerasan, maka Karangmojo akan menyesali anak-anaknya yang akan menjadi korban keganasan orang-orang asing yang tidak mereka kenal itu. Dalam pada itu maka anak-anak muda Karangmojo yang berada di halaman pun menjadi ngeri. Sentuhan tangan orang-orang itu bagaikan sentuhan bara api yang membakar wajah Kasdu. "Siapa yang akan mencoba sekali lagi berdiri di hadapanku?" teriak orang yang memukul Kasdu itu. "Aku masih berbaik hati untuk memberi peringatan kepada kalian. Apalagi jika kalian mencoba menyesuaikan persoalan ini dengan senjata, maka sudah tentu kalian semuanya akan tumpas. Karena kami pun akan mempergunakan senjata pula. Tidak seorang pun yang berani bergerak." "Bawa anak itu pergi," teriak orang yang memukul Kasdu. "Ia akan menyesali kelancangannya sepanjang hidupnya. Ia tidak akan mati karena pukulan itu, tetapi ia akan cacat seumur hidup." Beberapa anak muda itu menjadi gemetar. Tapi beberapa orang yang lain dengan ragu-ragu saling berpandangan di sekitar Kasdu. Ki Tangali turut berjongkok di sebelah Kasdu. Dengan matanya ia memberi syarat kepada anak-anak muda yang lain untuk membawa Kasdu pergi. Dengan ragu-ragu pula beberapa orang mengangkatnya dan membawanya menepi. Tapi Ki Tangali berbisik, "Kita bawa masuk ke rumah Ki Buyut lewat pintu butulan." Mereka pun kemudian membawa Kasdu melalui longkangan bagian belakang rumah Ki Buyut Karangmojo. Sementara itu perempuan dan kanak-kanak di belakang seakan-akan sama sekali tidak berani lagi bergerak dari tempatnya. Mereka berkumpul di dapur dengan tubuh gemetar dan ketakutan. Dengan hati-hati tubuh Kasdu itu pun segera dibaringkan di atas amben bambu di bilik dalam. Sejenak anak-anak muda yang membawanya masuk itu menjadi tegang melihat noda-noda yang seolah-olah tumbuh di bagian wajah Kasdu yang lain.
Darahnya telah dikotori oleh semacam racun yang dengan ganas dapat membuatnya lumpuh, berkata Kidang Alit. Dari mana kau tahu? Bertanya salah seorang anak muda. Bukankah orang itu mengatakan bahwa Kasdu akan menjadi cacat, lumpuh dan mungkin buta? Mengerikan sekali. Tentu, cincin itu mengandung racun, mungkin polake pada cincinnya itu, atau alat-alat lain di jarinya, desis Kidang Alit. Dan Kasdu akan cacat sepanjang hidupnya. Kasihan, ia masih terlampau muda untuk mengakhiri hidup sewajarnya. Kidang Alit termenung sejenak, kemudian ia pun berkata dengan hati-hati, seolah-olah tidak ingin didengar oleh orang lain. Aku akan berbuat sesuatu, tetapi berjanjilah bahwa kalian yang melihat tidak mengatakan kepada siapapun juga. Anak-anak muda yang ada di sekitar tubuh Kasdu itu pun termangu-mangu sejenak. Berjanjilah, cepat sebelum racun itu mencapai pusat saraf Kasdu. Apa yang akan kau lakukan? Berjanjilah, desis Kidang Alit. Anak-anak muda itu pun termenung sejenak, namun kemudian salah seorang dari mereka mengangguk sambil berkata lirih, aku berjanji. Dan yang lain pun berkata pula, ya, aku berjanji. Baiklah, berkata Kidang Alit, aku mempunyai obat penawar racun. Mudah-mudahan akan dapat aku pergunakan. Jika penawar racunku sesuai dengan diderita oleh Kasdu, maka ia akan sembuh. Tetapi jika aku gagal, maka ia bukan saja akan cacat, tetapi mungkin mati. Anak-anak muda itu saling berpandangan. Nah, apakah kita akan bersama-sama bertanggung jawab jika Kasdu mati? Kita tidak akan mengatakan apa yang sudah terjadi di sini. Jika ia mati, biarlah kesalahannya kita timpakan saja kepada orang-orang itu. Artinya bahwa pukulan itulah yang menyebabkan kematiannya. Sejenak ruangan itu menjadi hening, baru kemudian salah seorang berkata, berdosakah kita jika kita mencobanya? Jika kita berhasil, maka Kasdu akan tertolong. Tetapi jika kita gagal, apakah kita dapat dipersalahkan karena kita berusaha? Apalagi Kasdu pasti akan cacat sepanjang hidupnya jika kita tidak berbuat sesuatu. Maksudmu, daripada cacat, jika gagal lebih baik jika ia tidak tersiksa sepanjang hidupnya? Bertanya seorang kawannya. Bukan begitu. Tapi hampir seperti itu. Bagiku lebih baik kita membuat sesuatu, jika perbuatan itu dapat menumbuhkan harapan. Ya, aku setuju, desis yang lain berurutan. Kidang Alit menarik napas, wajahnya menjadi tegang. Di keningnya mengembun keringat dingin dan bahkan menitik ke atas tubuh Kasdu yang tergolek diam. Perlahan Kidang Alit mengambil sebuah bumbung kecil dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian seorang anak muda yang lain disuruhnya mengambil semangkok air. Sepercik serbuk yang berwarna kekuning-kuningan dimasukkannya ke dalam air itu dan dimasukkan ke dalam mulut Kasdu yang seolah-olah membeku. Mudah-mudahan aku tidak terlambat, dan mudah-mudahan racun itu dapat bersentuhan dengan racun yang telah masuk ke dalam darahnya, berkata Kidang Alit sambil menitikkan air yang sudah berisi serbuk itu. Lalu katanya, tetapi itu belum cukup. Tidak ada yang menjawab, semua telah dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Air itu akan menghentikan cengkaman racun itu lebih jauh, berkata Kidang Alit sambil meletakkan mangkoknya. Kemudian sambil membuka sebuah bungkusan kecil, ia berkata, obat ini harus diusapkan pada lukanya. Ia tidak luka, desis seorang anak muda. Kidang Alit tidak menjawab, tapi dengan seksama ia mengamati wajah Kasdu yang menjadi semakin biru. Beberapa orang memandangnya sambil menahan napas. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Kidang Alit. Mereka sama sekali tidak melihat luka pada wajah Kasdu yang kebiru-biruan itu. Namun kemudian Kidang Alit berkata, inilah lukanya, kecil sekali, tidak lebih dari gigitan serangga. Kau dapat melihatnya.
Idang Ali tidak menjawab. Ia pun kemudian mengusapkan obat penawar yang berwarna kehitam-hitaman. Obat yang kental seperti bubur pati ketela pohung, hanya seusap kecil. Dengan hati-hati Idang Alit membungkusnya kembali dan menyimpannya bersama bumbung kecilnya pada kantong kuning ikat pinggangnya yang besar. Sejenak anak-anak muda yang menunggu kasdu itu menjadi semakin tegang. Mereka tidak segera melihat perubahan yang terjadi pada anak muda yang terluka itu. Sementara itu di pendopo, Ki Buyut tidak dapat berbuat lain kecuali memenuhi permintaan ketiga orang yang tidak dikenalnya itu. Untuk menjaga agar tidak ada seorang pun yang merasa dikorbankan, maka Ki Buyut berkata, "Kisanak berkeras untuk tinggal di pedukuhan ini, maka baiklah Kisanak bisa tinggal di banjar desa pedukuhan ini. Meskipun banjar itu tidak begitu besar, tapi bagian belakang terdapat 2 buah bilik yang cukup untuk tinggal sementara. Kau tempatkan aku di banjar, bagaimana aku makan sehari-hari?" bertanya salah satu dari ketiga orang itu. "Jadi bagaimana maksud Kisanak? Aku memerlukan makan dan minum." Ki Buyut menarik napas dalam-dalam, katanya, "Baiklah, aku akan menyuruh pembantuku setiap hari mengirimkan makan dan minum pagi, siang, dan sore. Cukup persetan." Orang itu menggeram lalu, "Baiklah, kami berbaik hati. Tetapi jika makananmu terlambat datang, aku akan mengambil apa saja yang dapat aku ambil dari siapapun juga." Ki Buyut mengangguk kecil, jawabnya, "Akulah yang akan tanggung jawab, karena aku adalah buyut di Karangmojo." Orang berwajah keras batu padas itu tertawa, katanya, "Hei, kau mengenal tanggung jawab juga, Ki Buyut? Terima kasih. Sayang bahwa aku telah membuat seorang anak muda Karangmojo menjadi cacat. Tetapi itu adalah salahnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengobatinya. Ia akan lumpuh, buta, dan tuli sepanjang umurnya." Wajah Ki Buyut menegang sejenak, tetapi sebelum ia bertanya sesuatu, salah seorang dari ketiga orang asing itu berkata, "Jumlahnya tentu akan bertambah jika orang-orang Karangmojo tidak bersikap baik kepadaku. Aku adalah orang-orang yang harus kalian penuhi segala kebutuhanku, bukan sekedar makan dan minum." Jantung Ki Buyut berdentangan memukul dinding dadanya. Ia telah dicekam bayangan-bayangan yang mengerikan. Bahkan kemudian ia berkata kepada diri sendiri, apakah jadinya jika orang-orang itu melihat seorang gadis cantik yang sedang tumbuh di istana kecil itu? Tetapi Ki Buyut menahan perasaan itu dalam dadanya. Ia tidak mengatakannya kepada siapapun juga sebelum ia menemukan jalan sebaik-baiknya. Dalam pada itu Ki Buyut pun kemudian memerintahkan 2 orang anak muda untuk mengantarkan ketiga orang itu. Dengan dada bergetar, kedua anak muda itu tidak dapat menolak betapapun ketakutan melanda perasaannya. Tetapi keduanya pun kemudian berangkat juga mengantarkan ketiga orang yang berwajah sekasar batu padas. Tapi di luar dugaannya, ketika mereka sampai di banjar pedukuhan, ketiganya tersenyum pada kedua anak muda itu dengan ramah. Salah seorang berkata, "Terima kasih Kisanak, kalian adalah anak muda yang baik. Nah, ingat-ingatlah, aku belum memperkenalkan nama kami sampai kepada Ki Buyut bahwa namaku adalah Kumboro dan kedua kawanku yang lain adalah Gagak Wereng dan Nogoposo." Orang yang disebut bernama Nogoposo itu tertawa, katanya, "Ya, namaku Nogoposo, seperti nama sebuah ilmu yang mempunyai kekuatan seperti racun ular. Setiap sentuhan akan berakibat mengerikan sekali, seperti kawanmu yang lancang itu." Kedua anak muda Karangmojo itu segera sama sekali tidak berani berbuat apapun juga. Bahkan bergerak pun hampir tidak dapat dilakukan. "Pergilah, pesanku kepada Ki Buyut, makananku jangan terlambat dan semua kebutuhanku harus dipenuhi.
Aku dapat berbuat banyak di pedukuhan ini jika mereka menentang setiap kehendakku. Anak-anak muda itu pun kemudian dengan kaki gemetar pergi meninggalkan Banjar, kembali ke rumah Ki Buyut dan menyampaikan semua pesan ketiga orang itu. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam, hatinya bagaikan pepat, bahkan ia langsung menghubungkan kehadiran tiga orang itu dengan istana kecil yang sepi. Ki Buyut seperti berbangun dari mimpinya ketika ia teringat kepada Kasdu. Demikian hatinya dicekam oleh kegelisahan sehingga ia hampir lupa bahwa di dalam rumahnya terdapat seorang yang sedang terluka parah. Karena itu maka ia pun kemudian berdiri dan mengajak dua orang bebau yang masih berada di halaman untuk menengok anak muda yang terluka parah itu. "Tunggulah di sini," berkata Ki Buyut kepada anak-anak muda yang masih berada di halaman rumahnya pula. Anak-anak muda itu tidak menjawab, tetapi tatapan mata mereka membayangkan kecemasan yang luar biasa. Orang-orang yang menyebut dirinya bernama Kumboro, Gagak Wereng, dan Nogoposo itu akan dapat berbuat apa saja seperti yang dikatakannya. Seperti Ki Buyut, anak-anak itu pun menjadi cemas akan isi istana kecil. Gadis itu terlampau cantik dan apalagi tanpa pelindung sama sekali. Jika ketiga orang itu melihatnya, maka tidak seorang pun akan dapat mencegah jika mereka menghendakinya dengan cara yang paling buas. Pangeran Kudonapodo sudah memberikan petunjuk dan bimbingan terlampau banyak pada kami, berkata salah seorang anak muda itu kepada diri sendiri. Apakah kami dapat membiarkan keluarganya menjadi korban? Bahkan anak-anak muda itu menduga bahwa ketiga orang itu tentu menganggap bahwa di dalam istana kecil itu terdapat benda yang tiada ternilai harganya. Istana itu sama sekali tidak menyimpan harta bernilai uang, berkata anak muda itu di dalam hatinya, tetapi bernilai kebajikan. Jika orang-orang itu mencari harta kekayaan bernilai uang, maka mereka tidak akan mendapatkannya. Adalah mengerikan sekali jika orang-orang itu tidak percaya dan memaksa dengan kekerasan untuk memberikan apapun juga yang mereka anggap ada. Tapi semuanya itu hanya bergetar di dalam angan-angan saja. Meskipun isi hati anak-anak muda itu hampir bersamaan, bahkan seperti yang tergetar di dalam hati Ki Buyut di Karangmojo, namun tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya. Seakan-akan mereka cemas bahwa kata-kata mereka akan dapat mendorong itu terjadi. Dalam pada itu, dengan ragu-ragu Ki Buyut masuk ke ruang dalam. Hampir saja ia mengurungkan niatnya. Hatinya tentu akan menjadi sangat pedih melihat keadaan Kasdu yang akan menjadi cacat seumur hidupnya. Lumpuh, buta, dan tuli. Ia akan menjadi beban keluarganya seperti bayi yang aneh. Karena besar tubuhnya dan umurnya yang dewasa, tetapi tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sesuatu siksaan yang mengerikan, berkata Ki Buyut dalam hati. Tapi tidak seorang pun akan dapat menolongnya. Ia akan tergolek di pembaringan seperti orang yang sudah mati di dalam hidupnya. Langkah Ki Buyut tertegun ketika ia melihat beberapa orang muda yang berjongkok di sisi sebuah pembaringan. Namun kemudian ia memaksa kakinya untuk melangkah terus. Ia adalah orang yang mempunyai tanggung jawab tertinggi di pedukuhan Karangmojo. Apapun yang akan dilihatnya, ia tidak akan dapat ingkar. Anak-anak muda yang ada di dalam ruangan itu pun kemudian menyibak ketika mereka melihat Ki Buyut dan dua orang bebau pedukuhan mendekati Kasdu yang berbaring diam. Kidang alit yang tegang mengikuti setiap perkembangan anak muda yang luka parah itu bergeser pula sambil berkata, "Silahkan Ki Buyut." Ki Buyut melangkah semakin mendekat dengan nada yang berdebaran. Ia melihat Kasdu dengan perasaan yang penuh iba. Bahkan kedua bebau yang lain rasa-rasanya tidak lagi bernapas di dalam ruangan itu. Tetapi betapa Ki Buyut dan kedua bebau itu terkejut ketika mereka mendengar sebuah desah perlahan.
Apakah yang datang Ki Buyut? Ki Buyut seolah-olah tidak percaya kepada pendengarannya, sehingga dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah aku mendengar seseorang bertanya? Kidang Alit mengangguk. Ya, Ki Buyut. Apakah aku mendengar dan melihat bibir Kasdu bergerak dan menyebut aku? Ya, Ki Buyut. Kasdu sudah mampu melihat dan berbicara. Ki Buyut menjadi bingung. Beberapa kali ia berpaling pada kedua pembantunya dan memandang anak-anak muda yang ada di ruangan itu berganti-ganti. Jadi Kasdu tidak menjadi buta, tuli dan lumpuh. Ia akan dapat menjadi demikian jika tidak segera mendapat pengobatan, jawab Kidang Alit. Siapa yang mengobatinya? Aku, Ki Buyut. Kok? Kidang Alit berdiri di sisi pembaringan sambil tersenyum, katanya. Aku sudah berhasil mengobati Kasdu. Tidak seorang pun akan dapat melakukannya selain aku sekarang ini. Tetapi mungkin di daerah dan padepokan lain ada juga orang yang mampu menahan bisa seperti bisa yang telah menyentuh Kasdu. Ki Buyut menjadi termangu-mangu. Ia benar-benar menjadi bingung dan seolah-olah tidak yakin akan penglihatannya. Memang luka Kasdu sangat parah, berkata Kidang Alit. Untunglah bahwa aku sedang berada di pedukuhan ini pada saat ia mengalaminya, sehingga aku dapat menolongnya. Perlahan-lahan ia akan sembuh dan akan menjadi pulih kembali, meskipun diperlukan waktu kira-kira 3 atau 4 bulan. Tetapi bukankah itu jauh lebih baik daripada ia harus menjadi lumpuh, buta, tuli, dan bisu? Ya, jauh lebih baik. Ki Buyut menelan ludahnya. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Kidang Alit. Kidang Alit masih saja tersenyum, katanya kemudian. Aku mengharap tidak akan ada orang lain yang mengalami peristiwa seperti ini lagi, Ki Buyut. Mudah-mudahan, tapi kehadiran ketiga orang itu tentu akan membuat banyak kesulitan bagi pedukuhan ini. Apa yang kira-kira akan mereka lakukan? Bertanya Kidang Alit. Aku tidak tahu, tapi mereka sudah mengancam bahwa kita harus dapat menyediakan semua kebutuhan yang mereka kehendaki selama mereka berada di pedukuhan ini. Kidang Alit mengerutkan keningnya, kemudian katanya kepada Ki Buyut. Ki Buyut, aku berharap bahwa apa yang sudah aku lakukan sekarang ini dan tidak akan dapat dilakukan oleh orang lain, untuk sementara dirahasiakan. Aku sudah minta kepada anak-anak muda yang melihat usaha penyembuhan ini, agar mereka tidak mengatakan bahwa Kasdu menjadi lumpuh, buta, dan tuli. Racun itu benar-benar telah melumpuhkan bukan saja kekuatan jasmania, tetapi juga pusat syarafnya. Dengan demikian ketiga orang itu tidak akan berusaha untuk mencari siapakah yang telah berhasil mengobati luka yang sebenarnya tidak terobati itu. Kidang Alit berhenti jenak, lalu Ki Buyut, ketahuilah, menilik ciri-cirinya ketiga orang itu adalah murid-murid dari perguruan yang dipimpin oleh Kiai Sekar Pucang. Kiai Sekar Pucang, wajah Ki Buyut tiba-tiba menjadi semakin tegang. Apakah Ki Buyut pernah mendengarnya? Bertanya Ki Alit. Aku pernah mendengar nama itu, tetapi sudah lama sekali. Pada waktu itu aku masih remaja. Jika orang yang menjadi semacam dongeng itu memang ada, ia sekarang sudah tua sekali. Mungkin Ki Buyut, tetapi mungkin pula murid yang sangat dipercayainya akan dapat menggantikan kedudukannya. Ki Buyut mengangguk-angguk, ia pun kemudian bergumam, seperti kepada dirinya sendiri. Menurut dongeng yang aku dengar, Kiai Sekar Pucang adalah orang yang tidak dapat mati, kebal dari segala macam senjata dan mampu melenyapkan diri dari tangkapan mata wadak. Namun dibalik kemampuannya yang tidak terlawan itu, ia adalah orang yang paling bengis di muka bumi. Tapi Kidang Alit justru tertawa, katanya. Hanya sebagian kecil saja dari cerita itu yang benar, Ki Buyut.
Kiai Sekar Pucang memang seorang yang pilih tanding. Ia memang memiliki ilmu yang luar biasa, lembu sekilan. Sehingga seolah-olah ia menjadi kebal, tetapi tidak ada orang yang tidak dapat mati. Ia pada suatu saat tentu kehilangan kekuatannya dan mati seperti kebanyakan orang. Selebihnya ia sama sekali tidak dapat melenyapkan diri seperti yang memang pernah aku dengar. Jadi, kau mendengar dongeng itu pula. Dongeng itu tersebar ke seluruh tlatah Mojopahit. Tetapi aku sama sekali tidak percaya bahwa seluruhnya itu benar. Apalagi kemudian setelah Demak berhasil merebut kembali pusat pemerintahan Mojopahit yang telah direbut dari Kediri, dari Prabu Brawijaya Pamungkas. Apa hubungannya dengan Demak?